Oke ya, sesuai judul, bagaimana cara mulai dan membuka toko online di Shopee hingga mendapatkan penjualan pertamamu. Jadi untuk langkah yang pertama, kalian harus punya smartphone ya, minimal Android, dan bisa mengakses ke Play Store. Kemudian silahkan install aplikasinya, dan selanjutnya kalian akan diminta untuk pendaftaran akunnya ya, agar bisa terdaftar di Shopee. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai, ingin berjualan online ya, meskipun nggak punya stok barang pun juga bisa, apalagi yang punya stok produk sendiri ya, itu lebih mudah lagi untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Dan kali ini aku buatkan tutorialnya dari cara menginstal aplikasinya hingga pendaftaran tokonya, pembuatan akunnya ya, kemudian hingga memproses orderan pertama kalian. Oke, langsung saja simak ke video berikutnya. Gimana cara buka toko online di Shopee ya, cara berjualan online tanpa punya stok produk maupun yang punya produk yang menjadi reseller ya. Nah, yang pertama kalian harus download aplikasinya, itu ada di Play Store. Nah, setelah kalian install, kemudian buka di sini. Nah, langsung ditampilkan ke beranda di Shopee teman-teman. Kemudian pilihan di profil saya. Nah, di sini silahkan daftarkan akun kalian. Kalau sudah bikin tinggal login ya. Kalau yang belum, silahkan daftar di sini. Untuk bikin akun Shopee ya, kalian hanya butuh nomor telepon ya, nomor telepon yang belum didaftarkan di Shopee, dan satu alamat emailnya biar lebih aman. Kalau cuma pakai nomor telepon juga bisa, nggak apa-apa, tapi lebih amannya dengan email dan nomor telepon. Nah, kalau sudah login seperti ini ya, jadi langsung pilih ke profil ke saya. Nah, di sini ada pilihan, kemudian di sini kalian bisa lakukan belanja juga bisa langsung. Kalau mau bikin toko, tinggal di sini pilih toko saya. Karena aku sudah mendaftar ya, sudah aku bikin tokonya ya. Nantinya akan ada pilihan di sini buka toko. Kalian tinggal isikan nama toko kalian seperti yang punya aku ini teman-teman. Ini baru ya, baru aku buat dan aku jadikan bahan tumbal buat tutorial. Jadi mudah kan? Jadi nama tokonya tinggal kalian isi produknya. Nah, di sini ada pilihan tambahkan produk ya. Contoh saja aku isikan produknya. Kemudian di sini untuk pilihan pertama kalian isikan foto produknya. Nah, bebas ya untuk foto. Nah, untuk foto itu ada batas maksimal untuk mengisikan gambar fotonya teman-teman. Jadi maksimal itu 8 gambar dan 1 video ya. Untuk gambar tipsnya, lebih baik kalian pasangkan foto di awalnya ini, bikin lebih menarik, seperti dibikin buat framenya ya, framenya ataupun gambaran yang lebih menarik. Kemudian kalian isikan nama produknya. Untuk nama produknya itu tergantung dari produk kalian masing-masing teman-teman. Jadi contoh kalau teman-teman ngejual produk gamis ya, gamis syar'i bla 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 dan seterusnya, ataupun dikasih kode dari produknya juga bisa. Nah, untuk deskripsi itu isi keterangan pada produknya, contoh dari sebuah kain, ukuran, bahan ya, dan kelebihan dan kekurangan dari produk itu teman-teman, dan kelebihan dan kekurangan dari toko kalian masing-masing. Contohnya untuk pengiriman batas maksimal hanya jam 2 jam 3 sore ya. Contoh juga kalau ada pembeli yang pengen ngeretur barang penerimanya, jadi kalian bisa atur sendiri untuk deskripsinya, lebih detail, lebih bagus, lebih dipercaya sama pembeli ya. Nah, untuk punya teman-teman silahkan diisi sebagus mungkin, sedetail mungkin.
Nah, untuk kategorinya silahkan dipilih. Biasanya akan otomatis keluar di urutan teratas ya. Kalau tidak muncul silahkan dicari di sini. Kalau kalian menjual makanan silahkan pilih makanan dan seterusnya. Kemudian silahkan isi merek. Kalau produk teman-teman itu ada mereknya silahkan diisi. Kalau nggak ada silahkan tidak ada merek ya. Kemudian asal produk dari teman-teman itu diproduksi dari mana, dari luar negeri kah ataupun dari lokal. Karena produk aku ini dari luar negeri, aku tuliskan aku pilih import ya. Kemudian silahkan diisi bahan dari produk tersebut, kita pilih besi dan tipenya kita pilih elektrik ya. Jadi biasanya di sini akan berbeda-beda teman-teman, tergantung dari kategorinya ya. Nah, kemudian silahkan diisi harga, stok, dan variasinya. Kalau nggak ada variasinya ya, variasi seperti warna merah, kuning, dan lain-lain, silahkan langsung saja diisi harganya. Contoh saja 100.000 ya. Nah, untuk stok silahkan diisi juga. Contoh juga stok aku cuma 50 piece ya. Nah, untuk selanjutnya apakah produknya ini bisa digrosir ataupun cuma diecer. Minimal pembelian berapa, di sini maksimal 10 dan harganya berapa, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pilih ongkos kirimnya. Nah, sebelum memilih ongkos kirim ini ya teman-teman, untuk yang pertama itu kalian harus menentukan alamat teman-teman itu di mana. Nah, nantinya setelah ini akan aku arahkan pengisian alamatnya ya. Dan kita isi dulu di sini untuk berat produk, bisa ditimbang dulu ataupun dikira-kira ya teman-teman. 300 gram tergantung produknya teman-teman. Nah, untuk jasa kirimnya silahkan dipilih yang dekat daerah rumah ya. Di sini silahkan dipilih kondisi baru atau bekas. Dan di sini untuk pre-order itu produk kalian itu kalau ada pesanan akan dikirim kapan. Kalau ada pembeli ya 1-2 hari, nggak usah pilih pre-order. Tapi kalau produknya itu menunggu lama sekitaran 3-5 hari, silahkan diklik aktifkan ya pre-ordernya. Contoh boneka ya, boneka dengan nama kita di depan bonekanya, itu biasanya akan membutuhkan waktu teman-teman untuk pembuatannya. Jadi biasanya akan di pre-order. Tapi kalau enggak ya nggak usah diisi. Kalau sudah bisa langsung ditampilkan teman-teman. Untuk mengatur alamat pengiriman teman-teman, di alamat toko kita ya, kita pilih di sini setting di icon gear ini. Kemudian alamat saya ya. Nah, di sini silahkan isi alamat barunya. Di sini teman-teman bisa ngasih nama, kemudian nomor telepon, kemudian di sini kabupatennya, kecamatan, dan kode posnya. Dan di sini adalah nama alamat teman-teman ya, desa teman-teman, silahkan diisi. Kemudian sesuaikan titik jemputnya, dan jangan lupa di sini untuk centang semua. Kalau di rumah kalian masing-masing ya, silahkan dicentang alamat utama, alamat toko, dan alamat pengembalian. Kemudian silahkan di save. Dan jangan lupa untuk tadi ya teman-teman, silahkan isi jasa kirim teman-teman ya, yang dekat dari rumah. Nah, untuk jasa kirim biasanya ya yang dipakai itu JNT, terus JNE, kemudian si cepat. Kalau ada tambahan lain silahkan diisi sendiri teman-teman. Nah, kalau ada layanan GoSend ya ataupun Grab, bisa silahkan dicentang di sini, diaktifkan. Kemudian silahkan kirim simpan. Terus lanjut untuk pengisian nomor rekening ya, jangan lupa untuk mengisi nomor rekening kita teman-teman. Jadi setelah ada penjualan ya, itu saldo kita akan masuk ke sini, saldo penjual. Nah, sebelum itu kita harus mengisi nomor rekening kita teman-teman. Di sini ya, kartu atau rekening bank kita.
di sini silahkan isi nomor rekening pribadi masing-masing. Jangan sampai orang lain lihat dari kode ataupun PIN kita ya, karena itu bersifat pribadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuka toko online di Shopee. Nah, setelah produk kalian itu sudah terdaftar di toko teman-teman ya, jadi seperti ini teman-teman, akan munculnya di beranda toko teman-teman. Nah, nantinya selanjutnya akan aku buatkan bagaimana cara buat diskon, promosi ya, bikin flash sale 12/12. Nah, kalau sudah terdaftar produk teman-teman ya, dan sudah ada penjualan, nah aku lanjutkan kalau ada orderan masuk, karena di sini aku ada orderan masuk. Kita cek teman-teman. Nah, kalau produknya statusnya dikemas, ini tandanya produknya harus kalian kirimkan. Kalau belum dibayar, jangan sekali-kali ngirim produknya ya, karena belum dibayar. Nah, kalau sudah berpindah dikemas, kalau seperti ini silahkan diproses pengirimannya. Nah, contohnya langsung kita atur pengiriman di sini ya, karena sudah ada petunjuknya. Kemudian pilih di mana untuk pengiriman produknya ya, mau diantarkan ke kurir ataupun kurir yang mau ngambil produknya ke rumah kita teman-teman. Kalau teman-teman mau ngantar ke counter ya silahkan, kalau pengen ngejemput pick up-nya silahkan, tapi sebelumnya harus punya koneksi dulu sama counter yang terdekat teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita pilih yang antar counter aja, kemudian pilih konfirmasi. Nah, setelah itu akan muncul nomor resinya seperti ini teman-teman. Jadi ini nomor resi ya, ini nomor resi. Kemudian silahkan kemas paketannya, dikemas. Kalau sudah tinggal ditulis kertas nomor resinya ini di solatip. Nah, seperti itu. Kemudian antarkan ke counternya. Kalau sudah bisa kita lanjut oke. Nah, setelah kalian antar ke counter ya, nantinya akan berpindah dikirim teman-teman, dan menunggu pesanan itu selesai, baru saldonya bisa masuk ke penjualan dan bisa ditarik ke rekening.